akan Ibu upload di YouTube, jadi saudara semua bisa sambil dengerin juga nanti di YouTube ya. Tapi setelah perkuliahan ini selesai, nggak bisa Ibu live streaming kan sekarang. Silakan Ibu langsung kasih waktu lagi kepada Bunga ya. Silakan Bunga. Mami satunya umur 7 boleh kantelanan desainnya mak. Emang ngomong bapo. Bunga silakan Bunga hidupkan dulu di speakernya itu masih di bisa ya coba di unmute dulu. tapi kalau saya tidak bisa. Belum kedengaran Bunga suaranya. Suara Bunga belum kedengaran. Ya, Bu. Ah ya. Ya, Bu, sudah kedengaran, Bu? Sudah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzilahu ala dini kulli wa kafa billahi syahidah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan berserta syukur kita kepada Allah karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan pembelajaran di Zoom ini. Salawat berserta salam tak bosan-bosannya kita panjatkan kepada arwah junjungan kita yakni Nabi berpanjang mukarimah. Langsung saja kita mulai pembelajaran kita ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini sebagai moderator kelompok 4. Yang lainnya yaitu Ceria Novela dan Mudaris Akbar. Pemateri yang pertama yaitu Ceria Novela. Kepada Ceria Novela dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Saya akan membacakan dari kelompok 4 yang berjudul dan perannya dalam ilmu psikologi dan Iya, suaranya kurang kedengaran. Mohon didekatkan komputer atau apanya supaya kedengaran suaranya. Baiklah, saya akan menjelaskan materi dari kelompok 4 yang berjudul Tokoh Filsafat Manusia dan perannya dalam ilmu psikologi menurut Soren Adi Kierkegaard, yaitu mengenal ada PowerPoint nggak yang bisa di-share? Kalau PowerPoint lebih gampang melihatnya. Ada PowerPoint-nya, Ceria? Nah, PowerPoint-nya aja ya. Oke, sudah tampil di layar. Silakan dilanjutkan. Ceria, Novela, dan Mudaris Akbar.
kedengaran ini? Apakah teman-temannya bisa mendengarkan suara dari presenter? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Ya, mohon presenternya didekatkan sumber suaranya ke mic ya, ke HP atau ke apa ya, ke laptop kayak Ibu nih ya. Tidak, Bu. Mudaris Akbar sudah share screen, kita sudah bisa lihat di layar materinya, PowerPoint-nya, cuman suaranya belum kedengaran ini. Ceria, silakan Ceria lanjut menjelaskan. Mungkin Ceria lupa speakernya belum dihidupkan barangkali. Kupu-kupu dan bunga-bunganya ini membuat mata kita menjadi lebih sehat. Tapi suaranya belum bikin kita sehat ini. Ceria, bisa dengar suara Ibu, Ceria? Oh, Bu, maaf, Bu. Ya, langsung Mudaris saja. Ceria katanya sinyalnya hilang, Bu. Oke, kalau sinyalnya Ceria hilang, silakan kepada Ceria untuk mencari lokasi yang sinyalnya cukup bagus. Sambil menunggu Ceria masuk, kita berikan aja kesempatan kepada Mudaris Akbar untuk langsung mempresentasikan, karena kita juga mempertimbangkan waktu ya. Bagi teman-teman yang sinyalnya kurang bagus, boleh masuk ulang atau carilah lokasi yang lebih stabil sinyalnya supaya Anda bisa bergabung lagi. Karena kalau lewat WA group terus, Ibu tidak bisa ngontrol ya, apakah Anda benar-benar paham. Karena kalau diketik itu baik Bu, iya Bu, ngerti, iya paham. Kalau Ibu tanya balik belum tentu benar-benar paham. Ibu pengennya para mahasiswa sekalian benar-benar bisa menangkap materi ini dengan baik. Jadi memang sekali-kali kita harus ada tatap layar dunia maya ya, walaupun hanya melalui dunia maya, ini akan lebih efektif dibandingkan dengan kalau kita hanya sekedar pakai WhatsApp group ya. Silakan Mudaris Akbar, tafadhol, falyatafaddal ilaihi mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Bunga Afiona, Mudaris Akbar, dan Ceria Novela akan menjelaskan materi tentang tokoh filsafat manusia dan perannya dalam ilmu psikologi menurut Soren Kierkegaard. Yang pertama adalah Kierkegaard. Coba tanya sama Google, suruh Google baca, nanti Google langsung kasih tahu tuh cara pembacaan yang benar. Suruh Google asisten baca. Kierkegaard. Ya. Yang pertama sejarah singkat tentang Kierkegaard. Soren Kierkegaard lahir pada 5 Mei 1813. Meninggal pada November 1855. Dia seorang filsuf dan teolog abad ke-19. Berasal dari Denmark dan dikenal sebagai bapak filsafat eksistensialisme. Eksistensialisme. Eksistensi berasal dari bahasa Latin existo yang terdiri dari kata ex dan sister yang berarti muncul, menjadi atau hadir. Jadi eksistensi adalah suatu yang hadir atau tampak.
Eksistensialisme adalah suatu aliran filsafat yang beranggapan bahwa manusia mempunyai kebebasan dalam melakukan suatu tindakan dan bertanggung jawab atas tindakannya tanpa memikirkan antara tindakan yang baik atau buruk. Eksistensialisme terbagi dua, yaitu A. Teistis, yaitu manusia punya kebebasan atas kehendak Tuhan. B. Ateistis, yaitu manusia punya kebebasan terlepas dari kehendak Tuhan. Selanjutnya, eksistensi menurut Kierkegaard. Eksistensi menurut Kierkegaard ada 3 tahapan perkembangan. Yang pertama, tahap estetis, yaitu manusia ingin mengikuti kesenangan. Yang kedua, tahap etis, yaitu manusia dapat memilih. Yang ketiga, tahap religius, yaitu manusia sadar untuk membangun hubungan khusus dengan Tuhan. Selanjutnya, peran Kierkegaard dalam ilmu psikologi. Eksistensi manusia menurut Kierkegaard bukan hanya ciri fisik saja, tetapi juga momen dalam hidupnya. Manusia tidak dapat hidup sendiri. Jadi, peran Kierkegaard adalah mengungkapkan keberadaan manusia, khususnya individu secara utuh dan menyeluruh. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Mudaris Akbar. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ceria Novela. Kepada Vela kita persilakan. Bunga, suaranya tidak kedengaran. Terima kasih kita ucapkan kepada Mudaris Akbar. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ciriana Vela. Kepada Vela kita persilahkan. Ceria Novela, silakan dihidupkan dulu mic-nya. Tadi PowerPoint-nya sudah habis terbaca semua oleh saudara, ibu lupa namanya. Berarti sekarang Ceria Novela kayaknya boleh tampilin makalahnya. Karena yang tadi udah PowerPoint-nya sedikit ya, sekitar 5 atau 6 lembar tadi. Kayaknya ini karena lokasi Ceria ya. Lokasinya Ceria Novela kayaknya kurang bagus. Mudaris Akbar, ini temannya kan tidak bisa presentasi karena gangguan sinyal ini. Nanti dia membantu lewat chat aja ya, lewat chat kalau misalnya terganggu, karena kalau dengan gambar kan mungkin lebih berat. Mungkin kalau lewat chat di grup dia bisa berkontribusi. Nggak dihidupkan Ceria layarnya nggak apa-apa karena gangguan sinyal. Nanti dibacakan saja, dibantu dibaca oleh teman-teman yang menjadi pemakalah dan moderator.
supaya perkuliahan kita tetap berjalan ya. Karena ini ceria, Ibu lihat. Makalahnya perlu ditampilkan, Bu? Makalahnya boleh ditampilkan supaya teman-temannya, kan bahasa di dalam makalah itu juga ada yang berat-berat ya. Nah, supaya teman-temannya nanti terbantu. Mudaris Akbar boleh ditampilkan makalahnya di layar, boleh, supaya semuanya membaca. Terus yang lain juga kan kita sudah selesai presentasinya tadi. Bunga sudah boleh buka sesi tanya jawab sambil Mudaris Akbar menampilkan makalah pelan-pelan aja supaya teman-temannya ikut membaca makalah Mudaris Akbar yang bagus ini. Dan mungkin sulit dimengerti oleh teman-teman, jadi mereka akan bertanya. Dan yang bertanggung jawab untuk menjawab tidak hanya Mudaris Akbar, karena makalah ini sudah dibagi beberapa hari sebelumnya. Jadi Ibu minta kepada semua peserta dalam perkuliahan ini, semua mahasiswa ikut berkontribusi dalam memecahkan permasalahan yang ditanya oleh audien ya. Jadi kasihan kita nanti Mudaris Akbar sama ceria jadi kurus dan nggak bisa tidur gara-gara pertanyaan Anda yang bertubi-tubi ya. Jadi kita bantu dengan sharing, semua orang punya hak untuk memberikan jawaban. Yang penting tertib dan teratur, ikuti aturan dari moderator. Ya, sambil ini dibaca-baca oleh Anda semua, langsung saja ke bagian isi, di bagian pembahasan ditampilkannya. Nah, ini mulai dari sini ya kita bisa baca bersama-sama. Nah, ini stop. Anak-anak Ibu semua bisa lihat di layar dari mana si Kierkegaard ini berasal. Dia itu adalah seorang yang religius daripada filosofis. Dan dia juga sedikit membangun jarak terhadap filsafat. Tetapi meskipun dia merasa bukan orang yang filosofis, dia justru sampai saat ini dikenal sebagai bapak filsafat eksistensialisme. Tadi sudah dijelaskan oleh Mudaris ini ya, eksistensi itu berasal dari kata apa itu eksistensialisme. Terus ada dua jenis eksis ya, ada yang teistis, ada yang ateis. Kalau tei itu kan Tuhan ya, a itu tidak. Berarti kalau yang teistis itu dia bebas tapi berdasar pada kehendak Tuhan. Sementara yang ateis dia bebas dan terlepas dari kehendak Tuhan. Silakan dilanjutkan Mudaris dan silakan kepada teman-teman, kan semuanya sudah punya makalahnya. Mungkin sudah ada yang mulai ingin bertanya. Silahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Sambil menunggu teman-temannya bertanya, Anda perlu ingat juga 3 kata kunci di dalam eksistensi menurut Kierkegaard. Ada yang dinamakan tahap estetis. Jadi kita sebagai manusia, kalau hanya orientasinya kesenangan aja, itu kita baru eksis secara estetis. Dan ini cenderung hedonis ya, kalau orang hanya tahapnya estetis ya. Kenapa? Karena kesenangan itu kita nggak akan pernah puas. Kalau senang, orang cari-cari duit supaya senang katanya. Orang punya kendaraan mewah supaya senang. Tapi akan ada terus orang yang lebih kaya, akan ada terus mobil-mobil terbaru, akan ada lagi. Di atas langit selalu ada langit. Jadi orang itu nanti lama-lama dia
ternyata kesenangan itu memang terbatas. Jadi akhirnya dia putus asa. Karena ternyata hidup ini tidak hanya sekedar kesenangan-kesenangan aja. Orang yang orientasinya hedon, coba Anda lihat ya dalam kehidupan sehari-hari itu sudah terbukti ada orang yang terkaya di dunia tapi kok bunuh diri. Ada yang artis tercantik, seksi dan sukses seperti Marilyn Monroe, dia kok ujung-ujungnya putus asa dan bunuh diri. Kenapa ya kok seperti itu? Ya karena orientasi kehidupannya dia eksis, dia mengada tapi mengadanya belum sampai di tahap mengada yang religius ya. Dilanjutkan Mudaris Akbar. Nah, ini berikutnya ini tahap yang lebih baik daripada tahap estetis yang namanya tahap etis. Manusia ini dapat memilih dan dia nanti Anda juga kan berperan sebagai orang yang mengarahkan audien Anda, orang yang mengarahkan klien Anda untuk memilih. Karena pada dasarnya hidup ini adalah pilihan. Misalnya di sini dikasih contoh cinta menjadi salah satu contohnya. Wah, kalau ngomongin cinta nih Anda semua kayaknya udah senyum-senyum ini. Cinta itu apa sih? Masing-masing di kepala orang itu cinta itu adalah sesuatu yang multi tafsir ya. Ada yang bilang cinta itu cerita indah, namun tiada arti, cie-cie. Tapi ada juga yang memaknai cinta itu dengan arti yang lebih mendalam. Misalnya di sini dicontohkan manusia memutuskan menikah karena didasari oleh prinsip kesetiaan pada pasangannya. Kesetiaan merupakan salah satu nilai moral. Manusia pada tahap ini akan selalu mempertahankan nilai moralnya. Tahap ini juga akan diakhiri dengan keputusasaan. Kenapa? Etika dan moral tidak akan menjadi sempurna bila tidak mempunyai tujuan. Penganut tahap etis ini hanya berorientasi pada apa yang ada di dunia. Lalu apa yang akan dicapai setelah mati? Kierkegaard mengatakan bahwa yang terpenting niatnya hanya menjalankan etika dengan sepenuh hati, melainkan membangun relasi dengan Tuhan. Keputusasaan dalam tahap ini dialami karena akhirnya manusia tidak mempunyai tujuan. Jadi yang tujuan paling tinggi kehidupan manusia menurut Kierkegaard adalah ini, tahap religius. Kenapa? Karena tujuan itu dipusatkan pada dunia yang tidak dipusatkan pada dunia yang sifatnya sementara, tetapi tujuannya adalah kepada Tuhan. Manusia harus mencari tujuan yang abadi yaitu Tuhan. Apa yang diperjuangkan hanya demi hubungannya dengan Tuhan. Jadi kalau dalam Islam itu, kalau Anda dalam kajian tasawuf, orang itu kalau tujuannya adalah surga, itu juga masih salah. Kalau tujuannya adalah takut neraka, itu juga masih salah. Kalau Anda kenal dengan Rabi'atul Adawiyah, dia mengada, dia eksis, dan dia doanya gini, ya Allah, kalau aku masuk surga hanya karena aku aku tidak perlu masuk surga kalau Allah tidak ridho. Dia ingin masuk surga kalau Allah meridhoinya. Dia tetap bersedia masuk neraka. Yang penting Allah ridho. Seperti itulah orang yang benar-benar tahap religiusnya sudah sudah menyeluruh dan sempurna. Jadi yang penting itu ridho ilahi. Bukan ridho Roma ya. Ya, Melisa, bukan ridho Roma ya. Ridho siapa? Ridho ilahi. Nah, menurut Kierkegaard, hubungan inilah manusia akan semakin sadar dengan dosanya. Jika tidak mempunyai hubungan khusus dengan Tuhan, dia tidak akan merasa bersalah ketika melakukan dosa. Iman adalah syarat pengampunan dosa. Ini karena dia beragama Kristen ya. Jadi kalau ajaran agama Kristen itu kan mengampuni, Tuhan itu mengampuni dosa. Sama sih sebenarnya di dalam Islam juga Allah mengampuni dosa. Tapi ada perbedaannya dengan agama kita ya. Tapi kalau secara substansial, nilai-nilai yang diceritakan oleh Kierkegaard dalam bukunya ini juga banyak nilai-nilai universal yang semua agama mengajarkan hal itu ya. Bagi Kierkegaard, eksistensi dapat dicapai oleh manusia ketika manusia sadar akan Tuhan. Keterbukaan manusia terhadap Tuhan sangat penting bagi tercapainya eksistensi manusia. Jadi Kierkegaard sangat tidak sepakat dengan orang yang Islamnya Islam KTP atau yang agama Kristen, ngaku-ngaku Kristen tapi perilakunya masih tidak bermoral, itu namanya hanya cap saja yang beragama, tapi belum
menjadikan agama sebagai tujuan hidupnya. Oke, itu tadi pengantar juga dari Ibu. Ini ceria, kasihan sekali ceria dari tadi masuk keluar keluar. Mohon maaf ya ceria. Semoga kamu sesuai dengan namamu, walaupun kamu masuk keluar kamu tetap ceria. Nah, ini tadi sudah dijelaskan oleh Mudaris Akbar. Sekarang saya serahkan kembali Mudaris, coba ditampilkan semua di layar sampai penutup Mudaris. Mudaris itu artinya guru ya. Mudarrisun artinya guru. Mudah-mudahan Mudaris ini nanti minimal jadi guru bagi dirinya sendiri dan bagi keluarganya ya. Amin, Bu. Amin, Bu. Mudaris ini senang tersenyum ya. Ibu senang kalau mahasiswa Ibu masih suka senyum ya. Karena mata kuliah ini cukup berat. Jadi Anda senyum aja itu udah bikin Ibu bahagia. Oke, kita beri kesempatan kepada moderator kembali kepada Saudari Bunga. Nama Anda ini bagus-bagus ya, Bunga, ceria. Mudaris Akbar itu artinya kan guru besar. Itu sama dengan profesor itu. Gimana Bunga? Bunga sudah connect? Bunga? Apakah ada orangnya di sini? Stop. Oke, Mudaris Akbar boleh di stop share screen-nya. Stop ya. Silakan Bunga. Bunga kayaknya juga keluar masuk ya. Bunga ada ini Bunga. Oke, Bunga. Silakan Bunga. Waktu saya serahkan kepada Bunga yang mekar dan merekah di siang hari ini. Silakan. Bunga ini sekarang lagi menjadi primadona ya. Sekarang emak-emak semuanya mencari bunga. Harga bunga melonjak tinggi, apalagi bunga-bunga langka. Ya, Bu, jaringannya, Bu. Bagaimana, Bu? Ya, silakan Saudari Bunga, kamu lanjutin. Atau kalau Bunga tidak berdaya karena sinyal, boleh diganti oleh yang lain ya. Melanjutkan materi yang tadi, Bu. Langsung aja buka tanya jawab Bunga. Tanya jawab, Bu. Ya, Bunga. Baiklah, teman-teman semua, adakah dari teman-teman yang ingin bertanya? Kami di sini membuka 3 pertanyaan dalam sesi pertama ini. Silahkan, teman-teman. Mardia Ulfa, silahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mardia Ulfa ingin bertanya, apa itu antropologi filosofi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kalau kita melalui Zoom meeting ini jangan biarkan situasi dan kondisi menjadi sepi ya. Kita kayak penyiar ini. Melihat suasana sepi dan sunyi ini rasanya seperti kita tidak sedang kuliah. Ada lagi yang mau bertanya? Dari teman-teman yang lain ingin bertanya? Ada lagi anak ibu yang mau bertanya selain penanya pertama tadi? Yang bertanya tadi Mardia Ulfa, apa itu antropologi filosofi? Kalau enggak Ibu yang bertanya nih kepada semua audien. Ibu mau bertanya. Kalau di dalam sejarah kehidupannya Kierkegaard, di situ diceritakan bagaimana kehidupan cintanya. Wah, ini kan kalau kehidupan cinta ini mudah-mudahan pada connect ini di siang hari ini ya. Di situ diceritakan bahwa Kierkegaard memiliki
kehidupan percintaan yang akhirnya tidak sukses ya. Coba di antara audiens semua, Ibu mau minta jawabannya. Kenapa apa kontribusi kisah kehidupan percintaan Kierkegaard yang gagal untuk menikah itu terhadap pemikirannya? Kenapa itu berpengaruh? Itu juga harus dijelaskan. Karena kehidupan kita yang saat ini akan mempengaruhi kehidupan kita di masa yang akan datang. Nah, terus Ibu mau bertanya satu lagi. Kierkegaard ini Ibu bertanya kepada semuanya ya. Nanti semuanya harus menjawab dan Ibu akan tunjuk saja sesuai dengan yang petunjuk dari atas ya. Karena Ibu ada lihat di layar ini, jadi siap-siap kepada Hesti, kepada Anissa Fitri, Fadila, Anissa Abdillah, Adinda, Dinda Aprilia, Bayu Kusuma, Hifzil Fikri, Hafizil Fikri, Fajar Pratama, Gipa, Bunga Afiona. Di situ kan dijelaskan Kierkegaard itu mengkritik pemikiran filosof sebelumnya, yaitu aliran filsafat idealisme dan materialisme dari Hegel dan Immanuel Kant. Apa isi kritikannya dan kenapa Kierkegaard mengkritik cara berpikir kedua filosof besar tersebut? Nah, itu Ibu berharap nanti yang menjawab itu adalah Fajar Pratama dengan Fadilah Febria dengan ini berubah-ubah nih, Lidra Pranan, karena namanya tidak terlihat sempurna di layar ya, sama Devina Komalasari. Tolong kalau yang jaringannya bagus, jangan ditutup video layarnya ya, tolong dibuka ya, supaya Ibu bisa lihat wajah-wajah cantik dan tidak mengantuknya Anda semua. Afifah Muhtar, Inayatul Hadi, Bayu, Fajar, Lidra, apakah sinyal di tempatmu bagus? Kalau bagus, Tidak. mohon videonya dihidupkan. Jadi kepada anak-anak Ibu, Hasan, Inayatul, Melisa, Afifah Muhtar, silahkan dihidupkan videonya sambil menunggu teman Anda memberikan jawaban. Ya, ya, Ibu maafkan. Boleh kalau tidak bisa bersuara melalui suara langsung lewat mic, bisa juga Anda mengetik di chat pertanyaannya. Kalau ada pertanyaan ya, silakan diketik di chat. Pertanyaan maupun komentar terhadap pemakalah ya. Boleh juga Anda mengetik di WhatsApp grup biar nanti dibantu dibaca oleh moderator. Bunga, Saudari Bunga, apakah Saudari Bunga sudah bisa lebih baik jaringannya? Bunga nih hilang timbul ya. Kayaknya yang stabil ini, yang stabil kayaknya Fadila stabil kayaknya. Bunga gimana Bunga? Bisa Bunga? Mohon maaf Bu. Ya. Bisa diulangi lagi pertanyaan Ibu yang kedua Bu? Pertanyaan Ibu tadi.
Ya, yang kedua, Bu. Ya, pertanyaan Ibu tadi adalah bagaimana kritikan Kierkegaard terhadap pemikiran Hegel. Hegel ya, tulisannya kayak pegel, tapi diganti H. Hegel. Kalau bandwidth-nya lemah ini Bunga bisa kurang mendengar apa yang Ibu katakan ini. Coba Ibu minta Anissa Fitri, kayaknya jaringan bagus. Anissa, Ibu minta menjadi moderator ya, Anissa. Bunga jangan sedih ya, Bunga. Anissa kayaknya jaringannya bagus. Dari tadi layarnya enggak. Jaringannya stabil. Ibu minta Anissa yang jadi moderator ya, Anissa ya. Apa, Bu? Ya, Bu. Baik, Bu. Bunga jangan sedih ya, Bunga. Besok-besok bisa jadi moderator, Bunga. Enggak apa-apa, Bu. Nah, ini tempat Mohon Anissa maaf, nih Bu, bagus jaringan sekali Bapak nih. susah, Bu. Jadi kita melihatnya cerah ceria, di belakangnya ada lampu-lampu ini. Silakan Anissa dilanjutkan. Ya, Anissa bisa dengar Ibu. Silakan Anissa. Gimana, Bu? Suara Ibu putus-putus. Anissa sudah bisa dengar suara Ibu? Gimana? Sudah dengar suara Ibu? Sudah, Bu. Sudah. Halo? Halo, Ibu. Anissa bisa dengar suara Ibu? Bisa, Bu. Halo, silakan Anissa dilanjutkan aja kalau tidak kedengaran suara Ibu. Silakan dilanjutkan. Baiklah, saya akan menggantikan sebagai moderator. Selanjutnya, dan saran dengan pemakalah yang disampaikan oleh Mudaris Akbar tadi. Jika ada teman-teman yang ingin mengkritik atau memberi saran dari pemakalah, silakan, saya beri kesempatannya. Silakan Anissa dilanjutkan. Cek. Sudah, Bu. Silakan Anissa. Baiklah, saya ulangi. Selanjutnya, memberikan kritik dan saran terhadap pemakalah yang telah disampaikan oleh Mudaris Akbar. Jika ada teman-teman yang ingin memberikan kritik dan saran, dipersilakan. Sepertinya tidak ada yang bertanya. Tidak ada memberikan kritik dan saran. Langsung saja kepada pertanyaan. Baiklah, jika tidak ada yang memberikan kritik dan saran, saya buka sesi pertanyaan untuk sesi pertama untuk 3 pertanyaan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Tadi sudah ada pertanyaan satu dari temannya. Tadi ada satu pertanyaan di chat itu bisa dibaca. Dari Mardia Ulfa, Bu. Ya, Mudaris sudah punya jawabannya. Oh, yang mau menjawab itu si Ceria, Bu. Oh, Ceria yang mau jawab. Ya, Bu. Yang tentang apa itu antropologi filosofi. Antropologi filosofi, ya, Bu. Ya. Baiklah, pertanyaan dari Mardia Ulfa akan dijawab oleh Ceria. Kepada Ceria, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Mardia Ulfa. Apa itu antropologi Filosofis. Merupakan filsafat yang membahas tentang manusia, yaitu sebuah ilmu yang mempelajari manusia dari segi keanekaragaman fisik serta kebudayaan, cara-cara berperilaku, tradisi-tradisi, nilai-nilai,
merupakan hal yang mempelajari seluk-beluk yang terjadi dalam kehidupan manusia dapat dilihat dari perkembangan pada masa saat ini, yang merupakan salah satu dari fenomena-fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sekarang. Sudah ceria? Bisa ceria pakai bahasa ceria sendiri? Jadi yang saya baca tadi maksudnya adalah Jadi yang saya baca tadi maksudnya adalah yang membahas tentang manusia, yang mempelajari tentang manusia, tentang perilaku manusia, tradisi-tradisi manusia, dan nilai-nilai manusia dengan dengan yang satu dan lainnya. Mempelajari seluk-beluk yang terjadi pada manusia, kehidupan manusia. Baiklah, terima kasih kepada Ceria. Apakah kepada Mardia Ulfat sudah mengerti dari jawaban Ceria? Jawabannya cukup jelas dan terima kasih kepada Tria yang telah menjelaskan jawaban dari pertanyaan saya tadi. Anissa Fitri. Halo Ibu. Ya, silakan dilanjutkan. Tadi ada 2 pertanyaan Ibu tuh. Tadi ada 2 pertanyaan Ibu. Silakan yang menjawab, silakan ditunjuk aja siapa temannya yang diminta menjawab. Baiklah, adakah teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan dari Ibu tadi? Jika ada, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jangan ditunjuk begitu, tunjuk aja orangnya. Kalau nggak ditunjuk orangnya, nggak ada yang bisa. Kalau ditunjuk mau nggak mau dia belajar untuk bisa. Yang Ibu tunjuk tadi si Fajar sama siapa aja, Bu? Yang Ibu sebutin tadi, Ibu lupa juga nama-namanya. Yang Nisa dengar aja, silakan misalnya tadi yang ya, Bu. di Fajar ya, silakan Fajar. Silakan Fajar untuk menjawab pertanyaan dari Ibu tadi. Apakah sudah ada jawaban dari pertanyaan Ibu? Kenapa video Anissa dimatikan? Dihidupkan, Nisa? Ibu yang matiin, Bu. Nggak bisa. Oh, Ibu ya yang matiin? Iya. Terpencet berarti. Anissa co-host bisa itu sebenarnya. Fajar masih ada di sini? Fajar? Are you still here? Fajar Pratama, Aina Anta? Ya, sambil menunggu Fajar mencari jawabannya, coba deh pemakalah dulu yang jawab antara Mudaris atau Ceria. Pertanyaan Ibu tadi. Ya, kan ada 2 tadi ya pertanyaan Ibu. Bagaimana kritikan kritikan Kierkegaard terhadap pemikiran Immanuel Kant dengan Hegel? Kenapa dia mengkritik mereka? Apa yang dia tidak sepakati? Dan apa yang dia tawarkan? Terus yang kedua, Ibu mau tanya kepada Melisa Christian. Kehidupan percintaannya Kierkegaard itu kenapa juga mempengaruhi cara dia
cara dia berpikir, atau bagaimana juga cara dia berpikir itu juga mempengaruhi kehidupan pribadinya, yang akhirnya dia memutuskan untuk tidak melanjutkan pertunangannya dengan tunangannya ya, dia akhirnya memutuskan untuk tidak menikah dengan tunangannya. Gimana? Sudah ada yang bisa menjawab pertanyaannya? Aduh, sudah pada mengantuk ini kayaknya. Ini connect nggak ya sama kuliah kita ya? Coba Ibu absen satu-satu. Maisaroh. Ya, Maisaroh hadir ya. Fauzia Nabila. Muhammad Rizka apa Rizky ini? Muhammad Rizky. Muhammad Rizky. Muhammad Rizky. Berikan tangannya, coba kasih lihat tangannya ke layar Muhammad Rizky. Soalnya gelap sekali, nggak kelihatan wajahnya ya. Paranisa. Bu. Febi Anggraini. Dengar nggak suara Ibu? Febi Anggraini. Halo. Rizky Nandika. Hanif Bu. Amelia Respa. Melisa Christian. Mudaris Akbar, sudah ada jawabannya Mudaris? Masih mencari-cari? Masih mencari, Bu. Bulan, tolong dibantu Bulan. Hafizil Fikri, tolong bantu jawab. Indriani, Dinda. Tolong juga ya, Giva Afrianti. Coba Ibu mau tanya satu lagi deh, kalau nggak ada juga yang bertanya. Bagaimana kondisi dan situasi Eropa atau khususnya Denmark di saat itu, saat Kierkegaard hidup? Kayak apa kondisinya? Dan karena situasi dan kondisi saat itu mempengaruhi pola pikirnya Kierkegaard. Itu Ibu minta jawaban dari Faranisa. Faranisa jawab bagaimana kondisi dan situasi di Denmark saat hidupnya Kierkegaard. Dan bagaimana situasi dan kondisi itu mempengaruhi pola pikirnya Kierkegaard. Kehidupannya begitu curam dan penuh tanjakan, Bu. Sehingga ia sangat bergelut pada subjektivitas. Subjektivitas dirinya sendiri. Seluruh tragedi dalam hidupnya merangsang dia dalam mengarungi samudra filosofis eksistensialis. Dimulai dari dirinya yang mempergunjingkan Tuhan di saat ia sendirian mengembala domba. Ia berteriak-teriak memarahi Tuhan, kemudian setelah itu ibunya meninggal dan ayahnya menikahi pembantu di rumahnya. Di saat masih dalam masa berkabung hidupnya. Bahkan hasil perkawinan tersebut telah membuahkan anak sesaat baru berjalan selama 5 bulan. Setelah hal itu terjadi, keluarga dan orang-orang terdekatnya mulai meninggal.
Dia merasa segala runtutan kesedihan tersebut ialah kesalahannya karena ia pernah memarahi Tuhan. Seperti itu, Bu. Bagus sekali jawaban dari para nisa itu juga membantu kita semua untuk mencermati dan membaca bagaimana pemikiran Kierkegaard ya. Jadi kisah hidup seseorang itu, perjalanan kehidupannya itu sangat mempengaruhi bagaimana dia berpikir ya. Akhirnya bagaimana Kierkegaard menjadi orang yang sangat agamis setelah sebelumnya dia sempat protes juga sama Tuhan. Kenapa kayaknya kehidupannya itu kok tidak sesuai dengan harapan-harapannya. Kadang-kadang kan kita juga seperti itu ya. Kadang-kadang ketika manusia itu kan kecenderungannya seperti itu. Kalau datang nikmat, lupa sama Tuhan. Alhamdulillah iya, tapi merasa nikmat itu memang datang karena kehebatan kita, karena usaha-usaha yang sudah kita peroleh. Padahal nikmat itu juga dari Allah. Allah juga ngasih izin nikmat itu ada sama kita karena izin Allah. Dan bukan hanya murni karena usaha-usaha yang terbaik kita. Tapi memang usaha itu penting ya, supaya kita tidak berhenti dan statis ya. Nah, yang sering terjadi itu adalah manusia ketika dia punya masalah. Saat manusia punya masalah, biasanya yang dikeluhkan oleh manusia itu adalah why me? Bukan why not me. Ketika mendapat masalah, manusia suka bertanya kembali kepada Tuhan, Tuhan kenapa aku? Kenapa aku, kenapa bukan yang lain? Tapi kalau kita dapat nikmat, dapat kesyukuran, dapat rezeki nomplok, kita nggak pernah juga nanya sama Allah, why me? Nah itu kadang-kadang itulah kehidupan itu seperti itu ya. Kadang-kadang kita memang perlu bertanya-tanya juga, merenung-renungkan juga. Kenapa Allah menguji kita dengan kenikmatan, kenapa Allah menguji kita dengan kesengsaraan. Bukan hanya bertanya kenapa harus saya, tapi juga kita harus mencari hikmah di balik semua peristiwa-peristiwa yang terjadi, yang dialami oleh kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Kierkegaard juga dia lebih membahas tentang eksistensialisme itu lebih realistis ya, lebih dia mengungkapkan bahwa manusia itu eksis karena kehidupan manusia itu sendiri. Dengan persoalan-persoalan yang mereka alami, manusia itu punya kebebasan untuk memilih untuk menghadapi masalah, lari dari masalah, atau menambah masalah. Nah, dengan tahapan kehidupan eksis yang religius, manusia itu menjadi lebih terarah. Kalau tahapan kehidupan kita hanya sekedar kesenangan, tahap tadi yang tadi dijelaskan, tahap estetis dengan tahap etis, ya tujuan kita belum tujuan yang hakiki. Kalau dilihat-lihat, teorinya Kierkegaard ini dekat juga dengan teori-teori dalam kajian psikologi Islam ya. Kalau di dalam kajian psikologi Islam, atau kalau Anda belajar tentang kisah hidup Viktor Emil Frankl tentang Man Search for Meaning, dia juga salah satu tokoh psikologi eksistensialisme. Dia menjelaskan bahwa orang itu hidupnya bisa menjadi lebih hidup, bisa menjadi lebih bermakna meskipun di dalam penderitaan kalau dia punya tujuan hidup. Orang kalau hidupnya ada tujuannya, misalnya kita sebagai umat Islam tujuan hidup kita adalah kehidupan di akhirat. Jadi kita tahu bahwa kehidupan kita ini hanya sementara, apapun yang kita lakukan itu tujuannya, tujuan akhirnya adalah akhirat. Pasti kita tidak akan putus asa, pasti kita tidak akan menyerah, dan kita akan terus berusaha karena kita yakin Allah akan memberikan balasan yang setimpal dengan usaha-usaha kita nanti di akhirat. Mungkin di dunia kita tidak mendapatkan balasannya, tapi di akhirat insya Allah ada balasannya. Jadi teori-teorinya Kierkegaard ini juga nanti akan banyak kita gunakan dalam mengarahkan klien ya, mengarahkan klien-klien Anda yang mengalami masalah-masalah psikologis. Ketika orang menghadapi kehidupan,
yang membosankan kayak corona ini ya. Anda merasa dengan adanya corona ini, dengan adanya COVID-19, Anda bosan nggak? Ya, Bu. Bosan, Bu. Kuliah kayak gini-gini aja, Bu. Cuman bisa lihat Zoom meeting aja, cuman bisa lihat WA group aja, nggak bisa merasakan bagaimana masuk ke kampus dengan sepatu keren, dengan tas keren, dengan membawa organizer gaya-gaya ala-ala mahasiswa, Bu. Nggak kayak waktu SMA. Tapi ternyata sekarang kuliah kayak gini lah, Bu. Kami kuliah dari rumah aja. Kami kuliah hanya lewat Zoom meeting, kadang pakai data habis, tambah bosannya, Bu. Apalagi kalau sinyal nggak bagus, suara Ibu putus-putus, aduh, bertambah, bertubi-tubi kebosanan kami hadapi. Tapi kalau kita kembali kepada teori yang dijelaskan oleh Kierkegaard tentang tahapan eksistensialisme itu adalah tahap yang tertinggi, itu adalah tahap religius, kita akan kembali berpikir bahwa kenapa Allah memberikan ujian ini, pasti ada hikmah di balik semua peristiwa. Dulu kita tidak terbayangkan kuliah dengan e-learning, dengan melalui tatap maya ini. Tapi dengan corona, kita semua jadi belajar kuliah melalui Zoom meeting. Dulu kita nggak tahu kayak apa lah kuliah tatap maya dengan Zoom meeting ini. Nggak terbayang juga ternyata dengan Zoom meeting ini, Ibu bisa lihat wajah anak-anak Ibu langsung dalam jumlah yang banyak dalam satu layar. Kalau dulu ngebayangin kan kuliah itu dengan tatap muka, kuliah itu dengan tatap maya itu paling hanya bisa dengan chat atau melalui obrolan di sebuah aplikasi gitu ya, nggak terbayang akan bertemu dengan Anda, dan nggak terbayang ternyata Zoom ini bisa mengumpulkan langsung 1.000 orang, bahkan lebih, dan bisa dipecah-pecah grupnya. Itu juga salah satu hikmahnya. Apalagi hikmah yang lain, corona ini Tuhan mengajarkan kepada dunia tentang pentingnya berhenti dulu sejenak, beristirahat dulu. Dunia ini udah terlalu lelah dengan perbuatan manusia yang suka merusak alam ya. Dengan adanya corona ini kan kita jadi jarang jalan-jalan ya. Siapa yang masih sering jalan-jalan dengan adanya corona ini? Kecuali jalan kaki ya. Jarang yang jalan-jalan jauh ya. Orang jadi jalan jarang, pesawat jadi tidak terbang, mobil juga jarang pergi jauh, bus-bus juga ya tidak sebanyak sebelum munculnya corona ya. Jadi alam juga beristirahat, bumi menjadi lebih cerah, menjadi lebih sehat, udara menjadi lebih segar. Apalagi hikmahnya? Ya kita cari hikmahnya. Kita jadi dekat dengan keluarga, walaupun dulu dekat juga sih, tapi nggak sedekat sekarang karena dulu semua keluarga kegiatannya keluar, pulang-pulang ke rumah udah pada lelah. Nah sekarang kegiatannya lebih banyak bersama-sama di rumah. Jadi kelihatan karakter masing-masingnya. Jadi tahu betapa kasih sayang keluarga itu besar sama kita. Ya jadi seperti itulah kita mencari hikmah di balik peristiwa-peristiwa yang penuh penderitaan ini. Apakah hanya Anda yang menderita? Tidak. Semua orang mengalami penderitaan yang sama, tapi semua orang punya pilihan untuk memilih tetap bahagia di dalam penderitaan atau menderita dan kalau anak zaman now bilangnya apa tuh ya, kalau lebay terus baper ya, baperan, semuanya dibawa perasaan, sensitif, dibawa nangis. Ya kalau Kierkegaard itu memang tipenya melankolis ya. Kierkegaard itu orangnya penyedih, perenung dan suka bersedih. Tapi dari renungan-renungan dan kesedihan-kesedihannya dia menunjukkan pada dunia tentang kebenaran-kebenaran ya, yang perlu juga dipikirkan oleh kita-kita yang saat ini hidup. Bahwa hidup kita ini tidak hanya tentang kepuasan-kepuasan sementara, kesenangan-kesenangan dunia, tidak hanya sekedar nilai-nilai yang ada menurut akal kita, akal sehat kita memang bisa menunjukkan sesuatu, akal sehat kita bisa menunjukkan kebenaran, tetapi yang paling bisa menunjukkan kebenaran itu adalah agama.
Karena agamalah yang mengajarkan kita kebenaran yang hakiki. Itu pancingan dari Ibu ya. Pancingan dari Ibu udah banyak banget ini. Kok Ibu belum dapat juga ya ikannya? Selanjutnya Ibu serahkan kepada Anissa. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Ibu tadi? Yang terutama ya tentu Mudaris Akbar dan Ceria bantu jawab. Terus juga saya minta juga Hanif kayaknya mulai mengantuk. Hanif udah mulai menguap-nguap, Ibu lihat. Hanif juga boleh bantu jawab. Silahkan Anissa Fitri, Ibu serahkan waktunya kepada Anissa lagi. Waktu untuk menjawab pertanyaan atau gimana, Bu? Tutup. Kenapa Anissa? Maaf Ibu, sinyalnya jelek. Suara Ibu tadi kedengaran nggak? Kedengaran, Bu. Nah, sekarang Anissa silakan di koordinir. Ini kan tadi ada Ibu pertanyaannya, ada 3 itu pertanyaan Ibu. Silakan ditunjuk saja teman-temannya untuk menjawab pertanyaan Ibu tadi. Tadi bagus sih. Siapa tadi langsung respon, luar biasa tadi. Siapa namanya yang langsung respon pertanyaan Ibu? Faranisa ya. Nah, saya senang sekali nih. Faranisa nih connect dia, connect betul. Thank you Faranisa. Kita berikan dong jempol buat Faranisa. Kasih jempol yang banyak dong, kasih jempolnya dong buat Faranisa. Ya. Selanjutnya Anissa, silakan Anissa tunjuk temannya untuk merespon pertanyaan Ibu tadi, Anissa Fitri. Pertanyaan Ibu kurang lebih tinggal 2 pertanyaan. Ibu, kita keluar-keluar masuk, Bu. Tinggal kurang lebih 2 pertanyaan sebenarnya. Boleh dibantu jawab? Ada yang mau bantu jawab nggak? Kalau belum ada yang mau bantu jawab, Mudaris lah. Sebagai pemakalah boleh Mudaris? Sudah ketemu pertanyaan Ibu, jawabannya Mudaris? Atau Ceria? Silakan Guru Besar dan Ceria berkolaborasi menjawab pertanyaan Ibu tadi. Hasan Muhardi mau menjawab boleh? Hasan Muhardi boleh? Kalau mau bantu jawab. Gimana Hasan Muhardi mau jawab? Hasan Muhardi, mic-nya tolong dihidupkan. Di-unmute dulu. Ya, Bu. Ya. Hasan Muhardi mau bantu jawab pertanyaan Ibu tadi? Apakah connect? Apa tadi pertanyaan Ibu Hasan Muhardi? Alasan kalian nggak membatalkan pertunangannya, Bu. Ya, coba. Ada alasannya tuh karena sifat melankolisnya tersebut membuat dia tidak percaya diri untuk melanjutkan pernikahannya, Bu. Jadi karena sifat melankolisnya ini, dia merasa bahwa dirinya itu tidak cocok untuk melanjutkan pernikahan dengan kekasihnya tersebut, Bu. Oke, terima kasih Hasan Muhardi atas respon dan jawabannya. Selanjutnya ada yang mau menambahkan? Mudaris mungkin mau nambah, Amelia Respa, Faranisa mungkin mau bantu juga, atau Maisara? Bu, Farah mau menambahkan jawaban dari Hasan tadi, Bu. Oke, silahkan, Farah. Nah, kan masalah asmara tentang si Kierkegaard. Nah, dia itu dekat dengan seorang wanita yang namanya Regina Olsen.
walaupun dia mencintai Regina tersebut, tapi dia tidak mau menikahinya karena dia berpikir pernikahan itu hanya kontrak sosial belaka gitu, Bu. Maksudnya? Maksudnya bisa diperjelas? Kalau dia kontrak sosial terus kenapa? Jadi dia tuh pernikahannya tuh hanyalah suatu hubungan gitu, Bu, dengan masyarakat gitu, Bu. Oke. Terima kasih. Silakan, ada lagi yang mau membantu menjawab? Ya memang dari jawaban kedua teman Anda tadi, baik itu dari Paranisa maupun dari Hasan Muhardi, tadi dijelaskan bahwa bagaimana kepribadiannya Ki Kegat yang melankolis itu mempengaruhi keputusannya untuk menikahi perempuan yang benar-benar dicintainya. Sebenarnya dia sangat mencintai Regina Olsen ya, tapi akhirnya dia memutuskan tidak meneruskan ketunangannya ke jenjang pernikahan. Memang tidak ada jawaban pasti terkait dengan pembatalan pernikahan yang diputuskan oleh Ki Kegat. Tapi kalau dianalisis ya ada beberapa spekulasi yang menjelaskan seperti yang tadi diceritakan oleh kedua teman Anda. Yang satu memang si Ki Kegat ini kan sangat kritis terhadap situasi dan kondisi sosial masyarakat ya. Jadi tadi dibilang bahwa kalau bagi Ki Kegat dengan dia menikah itu hanya sekedar status sosial saja. Kalau yang menurut Hasan Muhardi tadi bahwa Ki Kegat tidak jadi menikah itu karena dia saking melankolisnya, dia mungkin merenung-renungkan dirinya sendiri yang sebagai manusia yang juga memiliki kekurangan, apakah dia bisa membuat bahagia si Olsen atau tidak. Karena perenungan yang terlalu mendalam itulah dia memutuskan akhirnya untuk tidak jadi menikah. Dan itu juga menjadi apa ya, kayaknya Ki Kegat ini kalau Ibu lihat selain dia melankolis, dia juga sangat perfeksionis ya. Perfeksionis itu apa Bu? Ya dia orangnya kayaknya dia mungkin ingin memberikan sesuatu yang sangat paling baik buat Regina Olsen, dan setelah dia pikir-pikir dan dia perhitungkan, kayaknya dia tidak bisa memberikan yang terbaik sesuai dengan yang di dalam imajinasinya, sesuai dengan apa yang dalam pikirannya. Jadi daripada tidak bisa memberikan yang terbaik dan bisa membahagiakan Regina Olsen seutuhnya, lebih baik dia tidak menikah. Mungkin itu juga bisa saja itu menjadi salah satu alasan lain ya. Coba pertanyaan Ibu yang terakhir tadi, kritiknya Ki Kegat terhadap pemikiran Kant, Immanuel Kant, dan Hegel. Siapa yang bisa bantu jawab? Silakan pemakalah dulu, pemakalah. Hasan Muhardi atau Hasan Muhardi. Mudaris Akbar, guru besar sama ceria. Ayo. Guru besar sama ceria masih ada di dalam nggak nih? Masih, Bu. Ya, silakan coba bantu jawab pertanyaan Ibu tadi. Ceria masih ada di dalam, ceria? Waktu kita tinggal 4 menit lagi ya. Coba ayo dijawab kawan-kawan semua. Gimana Mudaris, kamu sudah menemukan jawabannya? Oh, baik, Bu. Saya akan mencoba menjawab, Bu. Ya.
Menurut Kierkegaard, filsafat tidak merupakan suatu sistem, tetapi suatu pengekspresian eksistensi individual. Di sini terlihat bahwa Kierkegaard memberi suatu reaksi terhadap idealisme yang sama sekali berbeda dari reaksi metarealisme. Filsafatnya merupakan sebuah reaksi terhadap dialektik Hegel. Keberataan utama yang diajukan oleh Kierkegaard dikarenakan Hegel meremehkan eksistensi yang konkret dengan pemikirannya yang justru mengutamakan ide yang sifatnya umum. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Mudaris Akbar sudah mencoba menjawab. Selanjutnya coba Ceria Novela. Ceria Novela. Ceria Novela ada di dalam? Mana orangnya Ceria Novela? Kayaknya Ceria Novela juga masih terganggu sinyalnya atau tidak menemukan jawabannya. Jaringan Vela susah, Bu. Oh gitu. Ada yang mau bantu jawab pertanyaan Ibu tadi? Bayu Kusuma mau jawab? Bayu Kusuma. Halo, Bu. Bayu Kusuma coba bantu jawab pertanyaan Ibu tadi. Kenapa Kierkegaard mengkritik filsafat sebelumnya? Bu, kurang terdengar. Kenapa Kierkegaard mengkritik pemikirannya Hegel sama pemikirannya Immanuel Kant? Kierkegaard mengkritik aspek sistem filosofis yang dibawa oleh filsuf seperti Hegel. Oh, maaf Bayu, suara Bayu. Suara Bayu. Tidak langsung dipengaruhi oleh filosofi Immanuel Kant. Oke, terima kasih banyak Bayu, terima kasih. Terima kasih Bayu. Yang merupakan untuk menarik perhatian seseorang sistem jelas kembali pada masalah bagaimana seseorang tahu. Oke, Bayu, thank you Bayu, terima kasih. Tapi memang tidak jelas apa yang disampaikan oleh Bayu, mohon maaf. Coba Ibu minta yang lain aja. Dinda Aprilia bisa bantu jawab, Dinda? Dinda Aprilia. Coba Dinda. Dinda juga kayaknya pergerakannya. Oke, Bulan deh, Bulan Ismailia. Coba Bulan bantu jawab, Bulan. Bulan Ismailia Zuana, silakan bantu jawab, Bulan. Baik, Bu. Terdengar suara saya, Bu? Kedengaran. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan Ibu yang isi kritikan Kierkegaard tentang pemikiran Hegel. Ya. Kierkegaard mengkritik pemikiran Hegel yang berpikir hanya tentang argumentasinya saja, Bu.
Jadi dia lebih mengedepankan pemikirannya sendiri gitu. Kedengaran suara saya, Bu? Kedengaran? Coba lebih dirinci, apa maksudnya itu? Tidak kedengaran sekarang, Bunga. Tidak kedengaran. Baiklah. Oke, Bunga, terima kasih. Baik, semuanya ini jadi PR buat Anda semua ya. Apa yang dikritik oleh Kierkegaard terhadap pemikirannya Hegel dan Immanuel Kant, itu silakan nanti Anda jawab di dalam chat WhatsApp grup ya. Masing-masing orang kalau dapat jawabannya berbeda-beda ya. Jangan copy paste punya teman ya. Nanti Anda lanjutkan jawabannya di sana. Assalamualaikum, Bu. Bu. Terima kasih. Waktu kita juga sudah habis. Kita tutup perkuliahan kita hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil alamin. Ada yang mau Alhamdulillahirrahmanirrahim. berpendapat, silakan nanti berpendapat di WhatsApp grup ya. Ibu tutup perkuliahan. Ibu ucapkan terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah boleh live meeting ya, Ibu akhiri ya.